Sejumlah negara NATO mengirimkan pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Pengiriman pasukan militer Prancis ke Greenland dilakukan usai tidak adanya kesepakatan antara Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat terkait masa depan Pulau Arktik. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Sementara militer Denmark sudah terlihat di Greenland sejak hari Kamis setelah secara resmi mengumumkan akan meningkatkan penjagaan militer di Greenland. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark terlihat berpatroli di perairan lepas Pantai Nuuk. Denmark mengumumkan akan meningkatkan penjagaan di militer bersamaan dengan pertemuan perwakilan Denmark dan perwakilan Gedung Putih di Washington. Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland sebagai bagian dari kepentingan strategis keamanan nasional. Pernyataan ini muncul setelah adanya pertemuan antara Perdana Menteri Denmark dan Greenland dengan Wakil Presiden AS serta Menteri Luar Negeri. Trump turut menyaksikan kemampuan Denmark dalam menjaga kedaulatan Greenland jika menghadapi ancaman pendudukan dari negara besar seperti Rusia atau Tiongkok, yang menegaskan bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal guna memastikan wilayah itu tidak jatuh ke tangan pihak lawan, serupa dengan langkah-langkah yang diambil AS terhadap Venezuela. I wouldn't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is, there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Sejumlah negara NATO mulai mengirimkan pasukan untuk menjaga Greenland usai pertemuan antara perwakilan Amerika, Denmark, dan Greenland. Presiden Amerika Serikat pun ngotot untuk menduduki Greenland. Seberapa serius rencana AS masuk Greenland? Kita bahas bersama ahli pertahanan Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Mas Evata, kalau melihat pernyataan dari Trump dan berbagai apapun yang dia lakukan, seberapa serius Anda melihat ambisi Trump untuk mengakuisisi atau invasi ke Greenland? Tentu apa yang dipikirkan oleh Trump memang sudah matang, disusun sejak tahun 2019. Tetapi sebenarnya perlu kita lihat kembali dari sisi politik. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump ini memaksa Uni Eropa, khususnya NATO, untuk melakukan negosiasi ulang. Jadi tidak dilakukan secara eskalasi perang penuh, tetapi ingin memaksa agar mereka berunding dan kembali menegaskan bahwa kepemilikan dari Greenland berada di dalam otoritasnya Amerika Serikat. Tentu Amerika Serikat saat ini sangat serius dan Amerika Serikat sedang dalam kondisi tercekik ya dalam kebutuhan pengembangan magnet mereka yang menjadi salah satu keunggulan militer mereka hari ini. Jadi ke depan kita akan melihat perebutan magnet dan kebetulan Greenland memiliki seluruh akses dan sumber daya tersebut. Tapi Mas Evata, kalau kita melihat negara-negara NATO sudah kirim pasukan militernya ke Greenland, artinya eskalasi bisa diprediksi semakin meningkat? Ya, tetapi tidak dalam kondisi eskalasi secara penuh. Kita perlu membatasi bahwa harapan besar dari Eropa, khususnya dalam aliansi NATO ini, mereka meminta agar Amerika mengurangi intensitas dan juga agresivitas yang terjadi di sana dan mulai membahas kembali apa yang menjadi nilai-nilai moralistik yang dibawa oleh Eropa dan juga NATO. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal tersebut menjadi tanda bahwa sebenarnya harapan besar dari Amerika Serikat adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif
dan menunjukkan kepada dunia bahwa Greenland adalah premium strategic space yang harus segera dikuasai oleh Amerika Serikat dan tidak untuk dikompromikan kembali. Kalau sebenarnya Amerika Serikat juga masih mau negosiasi, tapi kan pertemuan terakhir antara AS, Denmark sama Greenland berakhir buntu. Artinya dialog atau diplomasi macam apa yang masih bisa menjadi untuk mencari solusinya? Ya, solusinya memang sudah deadlock begitu. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Eropa, kita terbuka saja bahwa sejak tahun 2021 Amerika sudah keluar dari fakta khusus ya terkait dengan informasi data intelijen yang disuplai Amerika Serikat kepada Eropa sebanyak 70%. Dan Amerika sebenarnya sudah memberikan tanda bahwa NATO harus mandiri, khususnya mereka yang berada di wilayah European Union. Nah, melihat bahwa hari ini agresivitas yang dilakukan oleh Amerika itu terjadi juga, bahwa mereka menginginkan sekali pendudukan terhadap Greenland secara politik, nah ini tentu tidak mengagetkan Uni Eropa, dan Eropa hanya mungkin akan mengatakan bahwa kita siap untuk merenegosiasi, dan tidak seluruh negara Eropa juga siap untuk bertempur lawan Amerika Serikat. Saya melihat demikian. Oke, Mas Fata, tidak ada yang mau perang ini sampai terjadi, tapi kalau kita membandingkan kekuatan militer antara AS dengan negara-negara NATO dan juga Greenland, seperti apa? Singkat saja. Ya, saya melihat bahwa terciptanya 3 aliansi ya. 3 aliansi ini nanti akan fokus. Pertama, kita bisa melihat Denmark, kita bisa melihat Norwegia, juga kita bisa melihat Swedia. Dan kita juga melihat bagaimana Prancis ya dan juga Jerman sudah mengirimkan pasukan mereka. Tetapi jumlahnya tidak sampai ratusan. Ini tanda bahwa sebenarnya yang mereka harapkan adalah nanti ke depan mereka bisa mengatur kembali ya posisi-posisi serta batas-batas teritori yang ada. Dan perlu diingat bahwa Greenland ini wilayah sangat luas. Tidak mungkin juga Amerika Serikat melakukan pendudukan skala penuh, seluruh titik di Greenland itu dikuasai. Dan kita melihat bahwa Amerika sedang memiliki fokus yang sangat tajam di wilayah Asia Pasifik dan juga sekarang di wilayah Mediterranean ya, khususnya di Timur Tengah. Inilah yang saya lihat sebagai alasan logis kenapa Amerika inginnya ada diplomasi ulang. Dan keseriusan ini sudah 90%. Oke, diplomasi ulang ini yang juga kita harapkan bisa mendapat tidak deadlock lagi, ada solusi. Mas Evata, ahli pertahanan dari Udayana, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mas Evata. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu lagi. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.